Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Bincang Kita, dipersembahkan oleh Halo, selamat pagi saudara. Di balik kisah warisan peninggalan dan status hukum yang kerap memicu sengketa, ada sebuah lembaga yang berdiri senyap namun tegas menjaga kepastian hukum. Balai Harta Peninggalan atau BHP. Dalam prakteknya, BHP bukan hanya berkaitan dengan harta warisan, tetapi juga perwalian anak, pengampuan, wasiat, dan juga pengelolaan uang pihak ketiga yang belum diketahui pemiliknya. Lalu apa saja wewenang Balai Harta Peninggalan di tengah masyarakat kita dan bagaimana hubungan strategisnya dengan pekerjaan notaris, pengadilan dan juga masyarakat sipil. Selama 30 menit ke depan kita akan mengulasnya secara lengkap bersama saya Diana Twika hanya di Bincang Kita. Dan untuk membahasnya sudah hadir Kepala BHP Jakarta, Bapak Amin Fajar Ocham. Pak Amin, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Mbak banyak Diana. sudah hadir di Kompas TV ya Pak. Sama-sama Mbak Diana. Ini pastinya kita juga ingin mengenal lebih jauh lagi tentang BHP. Bahkan ternyata ini sudah ada sejak era Hindia Belanda gitu ya Pak. Betul, Mbak Diana. Sebenarnya filosofi pembentukannya, latar belakangnya, bagaimana transformasinya hingga saat ini Pak Amin? Oke, jadi ini kan berawal dari VOC ya Mbak Diana. VOC itu kan pedagang. Jadi guna mengurus kepentingan para ahli waris di negeri Belanda, maka dibentuklah lembaga yang namanya West and Boedelkamer. Oke. Yang diterjemahkan menjadi Balai Harta Peninggalan. Jadi ini warisan Belanda. Usianya sudah 4 abad. Kelembagaan 4 abad, BHP ya. Kelembagaan Oke. BHP itu sendiri. Dan artinya terus bertransformasi hingga saat ini Ya, ya Pak ya? betul. Jadi bertransformasi menjadi satu institusi pemerintah. Oke. Nah lantas fungsi dan juga tataran tugasnya ini seperti apa? Dan juga pastinya kita juga ingin mengenal ya Pak, untuk payung hukum dari fungsi dan tugas dari BHP sendiri ini apa Pak? Iya, payung hukumnya adalah pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 7 tahun 2021. Itu terkait dengan organisasi dan tata kerja Balai Harta Peninggalan. Namun sebagian besar tugas BHP itu ada di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oke. Ya, jadi tugas BHP adalah mewakili dan mengurusi kepentingan subjek hukum karena adanya putusan atau penetapan pengadilan, kemudian karena kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan, dan yang terakhir adalah karena adanya peraturan yang mengatur terkait dengan harta peninggalan. Itu adalah tugas dari Balai Harta Peninggalan. Oke, fungsi-fungsinya ini sebenarnya apakah sama dengan fungsi-fungsi sejauh ini kan juga ada tentang notaris? Oke, baik. BHP dari tugas tersebut punya 8 fungsi diterjemahkan. Pertama adalah perwalian, Ya. pengampuan, kemudian ketidakhadiran, harta yang tidak terurus, Oke. surat keterangan hak waris, wasiat, kurator kepailitan, dan penatausahaan uang pihak ketiga. Banyak ya Pak ya sebenarnya tugas dari BHP ini Iya, sendiri ya Pak ya? benar, Mbak. Tapi untuk menjalankan tugas-tugas ini artinya apakah memang BHP ini selalu bertugas secara reaktif? Artinya menunggu kalau ada permohonan saja? Ataukah Bapak malah lebih proaktif gitu Pak? Ya, sebagian besar tugas BHP itu adalah menunggu. Menunggu, oke. Ya, makanya ini mungkin salah satu kesan kenapa BHP nggak dikenal. Karena menunggu. Kita perkenalkan hari ini Pak. Hari ini kita perkenalkan kepada pemirsa Kompas TV. Ya. Oke. Nah, jadi menunggu, ada yang proaktif itu hanya sebagian kecil. Ada tugas-tugas BHP yang proaktif terkait dengan wali sementara dan pengurusan harta tidak terurus. Nah, di 2 fungsi itu BHP bisa proaktif. Oke. Nah, kalau kita coba untuk melihat ya Pak secara struktural di tatanan hukumnya ini, apakah BHP ini langsung terkoneksi dengan Ditjen AHU dan juga Kementerian Hukum dan HAM atau bagaimana nih Pak? Oke, baik. Jadi Balai Harta Peninggalan tadi sudah saya sampaikan bahwa transformasi BHP dari 4 abad yang lalu sekarang menjadi instansi pemerintah. Itu di bawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia. Secara teknis substantif. Namun secara fasilitatif dan administratif, BHP itu berada di bawah kantor wilayah hukum di mana BHP itu berada atau berdomisili. Contoh, kami BHP Jakarta, kami secara fasilitatif dan administratif berada di kantor wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta.
Tapi sebenarnya kalau dari BHP sendiri Pak, apakah memang tersebar di seluruh wilayah Indonesia? Atau kalau saya tidak salah membaca, ini kan masih ada di kurang lebih 5 ya Pak, 5 titik di Indonesia? 5 ya, BHP hanya 5. Jadi BHP itu hanya terdapat di 5 kota di Indonesia. Di mana saja itu Pak? Jakarta? Pertama yang pasti Jakarta, kemudian Medan, Semarang, Surabaya, dan Makassar. Masing-masing BHP memiliki wilayah kerja yang lebih dari satu provinsi. Makanya penyebutannya BHP Jakarta, bukan BHP DKI pada saat itu ya, atau BHP Daerah Khusus Jakarta saat ini. Jadi penyebutannya adalah BHP Jakarta. Artinya memang dari seperti itu ada Makassar, Semarang, ini juga ada beberapa provinsi yang juga akhirnya mengerucut ke satu titik itu ya Pak ya? Ke satu kantor BHP. Jadi wilayah kerja kantor BHP-nya Mbak Diana. Yang pastinya kita harapkan ini nantinya juga akan semakin tersebar di seluruh wilayah Indonesia ya Pak ya? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan, harapan kita bersama. Pak, tadi Bapak juga menyebutkan kan ada tentang kurator kepailitan. Mungkin beberapa orang sudah banyak mendengar tentang kurator kepailitan. Kalau Bapak coba untuk memberikan pembeda begitu Pak, dengan BHP sendiri sebenarnya seperti apa Pak? Ya, awalnya kurator kepailitan itu hanya BHP. Jadi kurator kepailitan pada awalnya itu BHP. Hanya satu dulunya BHP? Ya, BHP pemain tunggal. Namun dengan perubahan perkembangan hukum, di mana terdapat undang-undang kepailitan dan PKPU, kurator tidak hanya BHP. Kurator kepailitan tidak hanya BHP, tapi ada orang perorangan yang diangkat oleh menteri menjadi kurator. Ya, jadi sekarang ada tandemnya BHP yaitu kurator perorangan. Selain BHP yang memang sudah sejak awal menjadi kurator kepailitan. Baik, ya, dan pastinya kita juga ingin mengetahui sepak terjang dari BHP sendiri ya Pak ya. Tadi ada banyak sekali peran dan juga fungsinya. Nah Pak, kalau sejauh ini Pak, bagaimana penanganan kasus yang terkait dengan 8 fungsi dari BHP di Indonesia? Apakah masih cukup banyak kasus yang perlu diwadahi atau selama ini sudah berjalan dengan baik Pak? Ya Mbak Diana, sebetulnya di BHP itu ya bukan menangani kasus. Justru lebih memberi pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang berkaitan dengan keperdataan tentunya. Ya. Jadi kalau ditanya kasus, ya kasus itu mungkin timbul setelah layanan kami berikan. Apakah itu terjadi? Ya bisa saja. Karena yang namanya dalam setiap hubungan hukum kan pasti ada orang yang merasa tidak puas atau tidak menerima. Tapi ya itu adalah konsekuensi dari kami selaku pelayan masyarakat. Iya. Ini menarik sekali Pak tentang peran dan juga fungsi dari BHP. Karena biasanya kalau ngomongin masalah warisan itu pastinya akan rumit sekali ya Pak ya. Bahkan banyak sekali orang bilang nggak ada saudara kalau ngomongin masalah harta warisan begitu. Artinya di sini BHP akan berperan untuk bisa memberikan pemecahan dari persoalan tersebut begitu ya Pak ya. Paling tidak kami akan memberikan gambaran bahwa untuk warisan ini seperti ini. Karena mungkin banyak juga masyarakat yang nggak paham. Cuma sekedar wah ini warisan ini warisan saya. Tapi itu ada konteks, ada hukum yang harus diterapkan dalam pewarisan. Ini artinya bisa menjadi salah satu solusi yang bisa memecahkan berbagai persoalan yang mungkin banyak menerpa masyarakat di Indonesia ya Pak. Bapak pastinya terbuka ya Pak untuk bisa membuka sesi konsultasi untuk masyarakat ya Pak? Siap, memang kami ada layanan konsultasi di memang kantor, ada layanan konsultasi, baik. Nah di kesempatan kali ini kami juga membuka nih ruang untuk teman-teman pemirsa semua ya, saudara semua, untuk bisa mengirimkan pertanyaan ya Pak langsung ke BHP di Instagram @bhpjakarta_kemenkum. Akan langsung dibahas sama Bapak nanti di segmen terakhir, boleh ya Bapak? Silakan. Baik, dan saudara jangan kemana-mana, bincang kita akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Bincang Kita dan kita masih membahas tentang peran BHP terhadap perwalian, pengampuan dan juga pengelolaan hak waris. Bapak, kita ingin gali lebih jauh lagi bagaimana peran dari BHP ini terkait konteks pelayanan hukum perdata, Pak? Karena memang BHP bekerja berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jelas pelayanan BHP itu adalah pelayanan dalam hal keperdataan. Jadi dalam perwalian, pengampuan, harta tidak terurus, ketidakhadiran, semua itu diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi bisa saya sampaikan bahwa BHP itu bagian dari sistem peradilan perdata sesungguhnya, termasuk kurator kepailitan. Karena kurator itu juga hubungan keperdataan pada dasarnya, kan dagang. Iya. Ya, siap. Ya. Nah kalau tadi salah satu fungsi yang Bapak sampaikan ini adalah perwalian ya Pak ya. Ini perwalian biasanya kita relate-nya lebih ke anak-anak yang di bawah umur ya Pak ya. Betul. Nah
kita juga mengetahui ada dinas sosial di sini. Lantas perbedaan fungsi atau tugasnya di sini seperti apa dan bagaimana akhirnya proses penunjukan BHP ini sebagai perwaliannya, Pak? Oke, baik. Begini Mbak Diana. Jadi dalam hal perwalian memang Kementerian Hukum itu bekerja sama dengan Kementerian Sosial. Oke. Masing-masing punya fungsi yang berjalan di atas relnya. Ya. Kalau Balai Harta Peninggalan sesuai namanya, kami adalah melindungi harta peninggalan dari si anak dalam perwalian tersebut. Harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Sedangkan dinas sosial atau Kementerian Sosial itu terhadap hak-hak dasar yang melekat pada anak. Tumbuh kembangnya, pendidikannya, ya, perawatannya itu ada pada dinas sosial. Jadi itulah yang terjadi dalam masalah perwalian. Kami pengawas. Pengawas apa? Terhadap harta anak dalam perwalian. Itu yang kami awasi supaya apa? Supaya wali amanah dalam menjalankan tugas. Karena anak dalam perwalian kan kehilangan kekuasaan orang tua. Bisa karena meninggal atau memang kekuasaannya dicabut oleh pengadilan. Jadi tugas BHP adalah wali pengawas. Mengawasi tugas dari wali. Jadi ini biasanya anak-anak yang dalam perwalian ini untuk usia yang di bawah berapa, Pak? Ya, jadi ada ketetapan kalau KUH Perdata 21 tahun sampai dengan 21 tahun. Jadi ketika anak itu berusia 3 tahun, nah sepanjang umurnya sampai 21 tahun itu adalah tugas dari perwalian dan BHP akan mengawasi walinya. Oke, nah dalam hari ini pengawasan harta peninggalannya ya Pak ya, ini prosesnya akan bagaimana nih Pak? Kalau hak-hak yang melekat pada diri si anak itu akan diurus oleh Dinas Sosial, Kementerian Sosial gitu. Kalau dari PHP tentang harta peninggalannya, ini prosesnya bisa diberikan gambaran untuk kita semua? Jadi sederhananya bagaimana kami mengawasi adalah ketika wali akan melakukan transaksi terhadap harta anak, maka wali wajib mendapat persetujuan dari keluarga saudara semenda dan BHP selaku wali pengawas. Itu adalah fungsi pengawasan dari BHP. Karena kan kami hanya 5 di Indonesia, nggak mungkin mengawasi seluruh wali yang ada di Indonesia. Tapi ketika wali akan melakukan transaksi terhadap aset anak dalam perwalian, dia harus minta persetujuan BHP. Disitulah konteks kami mengawasi. Jadi wali nggak bisa semena-mena, sewenang-wenang, seenak-enaknya mau jual tanah anak dalam perwalian misalnya. Tanahnya milik si anak dalam perwalian. Seperti itu. Oke, jadi artinya hak-hak dasar anak dalam hal ini harta peninggalannya itu akan terlindungi seperti itu. Jadi garis merahnya adalah kalau BHP harta peninggalan. Selain dari itu menjadi ranahnya Kementerian Sosial atau Dinas Sosial. Iya, selain tentang perwalian, ada juga tentang pengampuan ya Pak. Nah ini kalau pengampuan sendiri seperti apa Pak peran dari BHP? Jadi pengampuan dan perwalian itu sesungguhnya hampir mirip. Mirip. Bedanya adalah subjeknya. Bagaimana? Perwalian anak di bawah umur. Kalau pengampuan adalah orang dewasa yang tidak cakap hukum. Contoh kalau dia sakit jiwa, boros, mata gelap. Kalau di KUH Perdata itu dibilangnya mata gelap. Saya juga nggak begitu paham mata gelap ini apa. Tapi prinsipnya orang-orang yang demikian itu orang yang berada di bawah pengampuan. Dan itu harus ada pengampu yang mewakili orang tersebut. Nah, pengampu diawasi juga oleh wali. Indikatornya? Jadi akhirnya dimasukkan ke kategori pengampu tadi itu yang... Itu ada permohonan penetapan di pengadilan. Jadi seseorang ketika merasa bahwa dia itu tidak cakap secara hukum, maka orang tersebut harus ditaruh di bawah pengampuan. Dan itu dilakukan permohonan kepada pengadilan. Pengadilan nanti akan menguji apakah memang tepat orang ini di bawah pengampuan. Kalau memang disetujui oleh pengadilan, ditetapkan pengadilan, maka disitulah mulai berlaku tugas BHP sebagai pengawas pengampu. Sama halnya dengan perwalian, pengampu juga dalam melaksanakan tugas, dalam menjual aset. Jadi stressingnya tetap kepada harta ya, Diana ya. Ketika harta orang dalam pengampuan itu mau dijual, dialihkan, digadaikan, di apapun itu namanya, itu harus mendapat persetujuan dari kami pengawasnya. Kalau yang tadi Pak, ini saya mau menambahkan pertanyaan Pak, kalau yang tadi untuk yang perwalian itu kan 21 tahun tuh Pak ya, batas waktunya. Gitu. Tapi kalau yang pengampuan sampai usia berapa Pak? Mohon maaf, kalau dia sakit jiwa berarti sampai sembuh. Jadi kemungkinan seumur hidupnya. Baik. Seumur hidup berat orang dalam pengampuan dan BHP akan melakukan pengawasan terhadap pengampunya. Baik. Ya ini cukup berat ya Pak dan beban tugas dari BHP. Rasanya 5 nggak cukup ini di Indonesia. Bapak, selain itu, selain perwalian, pengampuan, ada juga ini surat wasiat
dan juga pembukaan wasiat ya Pak setelah pewaris meninggal. Dan bagaimana peran dari BHP dalam penerbitan surat keterangan hak waris Pak? Oke, baik. Jadi untuk wasiat, wasiat itu dibuat di hadapan notaris. Baik yang terbuka maksudnya sudah diketahui isinya. Ataupun yang tertutup atau rahasia, karena ditulis tangan oleh pewasiat dan baru dibuka atau dibacakan ketika pewasiat meninggal dunia. Dan itu untuk wasiat tertutup atau wasiat rahasia itu dibukanya di Balai Harta Peninggalan. Nah, karena itu suatu kewajiban, jika tidak buka di BHP, itu akan terjadi yang namanya konsekuensi pidana terhadap pihak yang membuka wasiat rahasia atau tertutup tersebut. Nah, kemudian surat keterangan hak waris. Dan ini juga menjadi produk yang diterbitkan oleh Balai Harta Peninggalan. Surat keterangan hak waris itu salah satunya adalah kegunaan untuk peralihan atau penentuan hak terhadap tanah. Jadi ketika seseorang wafat meninggalkan tanah, maka ahli waris itu harus melakukan perubahan nama terhadap kepemilikan sertifikat tanah, dan itu membutuhkan surat keterangan hak waris yang salah satunya adalah diterbitkan oleh Balai Harta Peninggalan. Karena ada instansi lain yang punya kewenangan juga menerbitkan surat keterangan hak waris. Ya menarik sekali ini Pak kalau kita semakin dalami tugas dari BHP ini, dan pastinya mungkin saudara-saudara kita di rumah juga banyak sekali ya Pak ya pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan, dan ini merupakan kesempatan yang luar biasa karena Pak Amin di sini juga membuka ruang bagi saudara-saudara semua jika ingin bertanya langsung ya dalam sesi dialog kita pada pagi hari ini. Silakan untuk melayangkan pertanyaan Anda di akun Instagram @bhpjakarta_kemenkum. Kita akan ulas ya Pak di segmen selanjutnya. Dan saudara jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di Bincang Kita. Anda kembali bersama kami di Bincang Kita, dan kita masih membahas tugas dan fungsi dari Balai Harta Peninggalan. Masih bersama Kepala Balai Harta Peninggalan Pak Amin Fajar di sini Bapak. Ini bagaimana sih Pak tentang penanganan harta peninggalan yang tidak terurus? Ini ada ya Pak ya harta-harta yang tidak bertuan, ini sebenarnya kategorinya seperti apa Pak, dan penanganannya seperti apa? Ya baik Mbak Diana, sebetulnya nggak ada harta yang tidak bertuan. Harta itu pasti ada pemiliknya. Benar. Jadi baik, saudara, yang dimaksud dengan harta tidak terurus itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1126 sampai pasal 1130. Jadi kategori harta tidak terurus adalah ketika seseorang wafat, tidak ada ahli waris karena dia sebatang kara, ya, dan juga tidak meninggalkan wasiat, karena kalau ada wasiatnya berarti wasiat itu harus dijalankan, ya, atau ada ahli waris, tapi ahli waris menolak warisan. Kenapa menolak? Karena utangnya lebih besar dari asetnya. Sehingga menolak. Apakah itu bisa? Bisa. KUH Perdata mengakomodir seseorang ahli waris menolak warisan. Oke. Nah, ketika terjadi yang demikian, jadi ada seseorang wafat, tidak ada ahli waris karena dia sebatang kara, tidak ada wasiat, atau ahli waris menolak warisan, maka negara melalui Balai Harta Peninggalan hadir mengurus, ya. Mungkin Mbak Diana masih ingat ada sepasang opa oma wafat di Kabupaten Bogor di dalam rumah. Nah, seandainya itu tidak ada ahli warisnya, maka negara melalui BHP hadir mengurus harta dari opa oma tersebut. Apakah artinya harta itu akan menjadi milik negara atau bagaimana Pak? Iya, pada akhirnya harta itu akan menjadi milik negara. Jadi tidak menjadi milik oknum atau mafia. Oke, seperti itu ya Pak ya. Tapi ternyata ada juga kasus-kasus di mana kadang ahli waris juga menolak untuk bisa memiliki warisan tersebut. Jadi ahli waris menolak karena utangnya lebih besar dari asetnya. Oh begitu. Ya, jadi diwariskan 1 miliar, tapi utangnya ternyata 5 miliar. Baik. Boleh ditolak? Boleh, tapi ada prosedurnya. Jadi tidak sekedar saya menolak, tidak. Itu harus dibuat di Kepanitraan Pengadilan Negeri penolakannya. Baik. Ini membuka kita wawasan-wawasan baru ya Pak ya tentang pengelolaan harta peninggalan nih Pak. Ini juga sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya Pak. Tadi kita juga sudah membuka ruang pertanyaan dari pemirsa. Saya akan bacakan di Instagram bhpjakarta_kemenkum. Yang pertama dari Vincent TWRDN.
Izin Bapak bertanya, produk hukum mana yang paling kuat untuk membuktikan ahli waris nih Pak? Apakah dari BHP, notaris, atau pengadilan? Ya, baik Mas Vincent tadi ya? Ya, namanya Vincent. Oke, baik Mas Vincent. Pertama dapat kami sampaikan bahwa ketiga institusi itu punya kewenangan. Jadi BHP, notaris dan pengadilan itu punya kewenangan dalam menerbitkan atau membuat satu ketetapan waris. Ya, hanya saja dilihat dari konteksnya. Karena kalau ke pengadilan itu sudah pasti ada dispute, ada perselisihan. Ya, sebaiknya memang kalau tidak ada perselisihan, masyarakat itu bisa bermohon kepada Balai Harta Peninggalan atau notaris. Itu. Kecuali ada perselisihan. Nah, kenapa perselisihan? Ya mungkin karena terlalu banyak ahli warisnya, ya, atau beberapa derajat. Ya, kenapa beberapa derajat? Mungkin dari kakeknya, buyut, kakek, sehingga itu mungkin jadi saling berselisih gitu. Tapi kalau hanya katakanlah lingkup keluarga yang kecil, ya misalnya pasangan suami istri kemudian meninggalkan anak dan cucu, ya itu mungkin lebih sederhana dalam pembuatan. Jadi kalau ditanya kuat yang mana, semuanya itu memiliki kekuatan hukum. Ya, asalkan tadi prosesnya sesuai ketentuan. Oke, artinya tergantung konteks masing-masing ya Pak ya? Betul, kebutuhannya seperti apa oleh si pemohon itu. Baik, baik. Ya, saya akan lanjut ke pertanyaan kedua dari Noviola Berlianita. Mohon izin bertanya, BHP bekerja dengan aturan dari KUH Perdata ya Pak, seperti yang tadi kita jelaskan. Untuk penetapan perwalian dari pengadilan agama, apakah BHP juga wajib mengawasinya nih Pak? Ya, baik Mbak Diana. Mbak siapa ya? Tadi Novi. Mbak Novi, oke Mbak Novi. Memang perwalian itu tidak hanya menjadi ranah perdata, tapi ada di ranah peradilan agama untuk Muslim. Ya. Lalu apakah BHP tidak mengawasi? Tetap mengawasi. Karena konteks peradilan agama pun itu adalah perdata. Hanya saja memang dilakukan permohonan penetapan di lingkup peradilan agama. Sebab apa? Karena peradilan agama juga nggak punya tools untuk pengawasi wali. Jadi satu-satunya pengawas wali yang ada di Indonesia, yaitu adalah BHP untuk harta bendanya. Ya, selain dari Kementerian Sosial. Ya, untuk pengawasan harta benda maksud saya. Stressingnya di situ. Oke. Lantas Bapak dalam hal untuk tadi ya pengawasan harta peninggalan gitu, itu kan pastinya butuh penyampaian kepada pihak keluarganya yang masih ada atau apa transparansinya itu seperti apa Bapak yang disampaikan nanti atau yang ingin dilaporkan kepada keluarga yang masih ada atau apa dari BHP? Oke, begini. Jadi kalau BHP memang bekerja tadi yang di awal mungkin sudah saya sampaikan, kita lebih banyak menunggu. Kebutuhan dari pemohon itu yang hadir ke BHP seperti apa, kita akan layani. Dan kita akan berikan pengetahuan kepada mereka. Seperti hukum waris, ya. Karena hukum waris ini plural. Bahkan sampai ada waris adat. Iya, ya. Dan itu perlu keahlian khusus, gitu. Tapi kalau BHP, karena bekerja berdasarkan KUH Perdata, kami lebih banyak menekankan bahwa pewarisan berdasarkan KUH Perdata dan hukum waris Islam. Yang memang dalam tatanan itu sudah ada peraturan yang tertera di satu kitab undang. Kalau hukum adat itu kan agak susah ya. Jadi kejelasan terhadap suatu produk itu kita akan sampaikan kepada masyarakat. Ya, kebutuhan dari masyarakat apa? Sepanjang itu ada dalam koridor 8 fungsi BHP ya. Iya. Jadi jangan tanya ke BHP nanti di luar dari itu ya. Pasti BHP nggak akan memberikan pendapat karena itu memang bukan tusi dari BHP, bukan tugas fungsi BHP. Boleh dong Pak, kita juga mengetahui sejauh ini ada nggak Pak tantangan-tantangan yang Bapak sering hadapi gitu dalam menjalankan tugas dan fungsi dari BHP? Iya, karena memang BHP ini tidak dikenal, ya BHP ini tidak dianggap tidak penting mungkin oleh masyarakat, oleh stakeholder, sehingga ketika kami melakukan pekerjaan, kadang-kadang juga mendapat hambatan dari masyarakat. Contohnya seperti apa nih Pak? Kami memanggil wali. Ya. Supaya agar mengangkat sumpah di BHP. Contoh ya, karena kewajiban mengangkat sumpah itu ada pada wali, bukan BHP. BHP hanya menunggu, keaktifan ada di wali. Fungsinya apa? Ini kan chemistry, kami pengawas. Anda sebagai wali yang kami awasi, tapi kita nggak pernah ketemu.
Nah, ketika kita datangi atau kita mengunjungi rumah wali, disangka kita mau ikut campur harta anak. Nah, itulah karena masyarakat atau stakeholder belum memahami tentang BHP. Padahal yang sudah saya sampaikan, BHP adalah bagian dari sistem peradilan perdata menurut saya. Kenapa? Karena aturan-aturan BHP itu ada di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Masyarakat, stakeholder ya, notaris, perbankan kah, asuransi, bahkan badan pertanahan, kelurahan, kecamatan harus tahu tentang aturan BHP. Karena apa? Ini memang saling berkaitan. Nah, harapan saya memang semakin BHP dikenal dan semakin masyarakat mengetahui bahwa ketika BHP ditinggal, ketika aturan BHP tidak dipenuhi, itu ada kemungkinan celah hukum untuk dilakukan gugatan. Dan itu ada, diatur dalam pasal 418 KUH Perdata, khususnya yang berkaitan dengan perwalian dan pengampuan. Oke. Jadi yang menjadi harapan Bapak nih Pak, sekaligus yang akan menutup perbincangan kita pada pagi hari ini, harapan terbesar Bapak gimana Pak? Harapan terbesar saya ya, bangun jejaring dengan stakeholder. Karena itu yang bisa membantu tugas BHP. Karena BHP cuma 5 di Indonesia, tidak mungkin kami bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, dengan jejaring atau kerjasama stakeholder, insya Allah itu akan terwujud. Contohnya dengan Kementerian Sosial, sekarang kami sudah terhubung dalam pembentukan tim penunjukan wali. Ya, jadi kami sudah bersinergi dengan Kementerian Sosial, maaf. Iya, ya semoga dengan perbincangan ini artinya masyarakat tidak takut lagi ya Pak ya dengan BHP dan juga semakin mengenal, artinya bahwa tugas-tugasnya di sini akan semakin membantu masyarakat dalam menyelesaikan berbagai hal terkait dengan harta peninggalan itu sendiri begitu, dan juga membantu untuk melindungi ya Pak ya harta-harta peninggalan itu. Baik, Kepala Balai Harta Peninggalan Bapak Amin Fajar Ocham, terima kasih banyak Bapak sudah berbagi di Kompas TV, sehat dan saya selalu, sampai bertemu lagi ya Pak ya. Sama-sama Mbak Diana, sampai bertemu lagi. Dan saudara, melalui tugas dan fungsinya, Balai Harta Peninggalan hadir sebagai lembaga pengawas sekaligus pelindung hak-hak perdata yang sering terlupakan. Mulai dari anak di bawah perwalian, orang dalam pengampuan, hingga harta yang tak terurus dan dana yang tak bertuan. Semoga perbincangan hari ini membuka wawasan kita bahwa kepastian hukum itu penting dan perlu dijaga oleh lembaga yang berintegrasi. Saya Diana Dwiqa undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Bincang Kita, dipersembahkan oleh